Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nehama Salsabila. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus value engineering pada pembangunan jalan I-20 Eastbourne di dekat Ponti, Georgia. Yang pertama ada ringkasan bisnis plan. Rekayasa nilai ini dilakukan oleh tim lokakarya rekayasa nilai PBSNJ ketika mereka melakukan studi rekayasa nilai pada 9-12 Februari 2010 di Atlanta atas permintaan Departemen Transportasi Georgia. Subjek studi rekayasa nilai ini dikenal sebagai proyek PI nomor 0009542 yang berlokasi di Jalan I-20 Eastbourne dari I-285 ke CR5150 atau Panola Road menuju kolektor distributor sistem di dekat Ponti, Georgia. Desain untuk proyek ini telah disiapkan oleh Arkadis atau jasa konsultan yang ada. Studi VE dilakukan pada saat proyek berada pada proses desain awal. Deskripsi proyek. Proyek ini dilakukan untuk memperbarui dan memperpanjang usia operasional segmen kritis sistem antarnegara bagian Georgia. Proyek ini diperlukan untuk mengatasi masalah operasional yang dihasilkan oleh weaving atau pertemuan dua atau lebih jalur lalu lintas yang signifikan pada jalan I-20 menuju ke timur antara I-285 dan Wesley Couple Road. Perbaikan ini mencakup penambahan jalur pengumpul distributor, pengubahan jalur tujuan umum, dan perbaikan jalan dari persimpangan I-20 dengan jalan lain dengan total jarak sekitar 4,5 mil. Proyek ini dirancang sebagai proyek perbaikan sementara saja, dengan umur desain sekitar 10 tahun, sebelum proyek yang lebih besar atau jangka panjang dilakukan nantinya. Ini untuk gambaran dari proyek yang dilakukan. Perkiraan biaya konstruksi untuk proyek ini adalah sebesar $61.654.000. Tidak ada biaya right of way. Utilitas yang dapat diganti diperkirakan sekitar $3.222.852, sehingga total biaya yang digunakan untuk proyek ini adalah $64.579.940. Proses value engineering. Tim rekayasa nilai mengikuti 7 langkah rencana kerja seperti yang diinginkan oleh Departemen Transportasi Georgia. 7 langkah ini meliputi investigasi, analisis, spekulasi, evaluasi, pengembangan, rekomendasi, dan presentasi. Untuk masalah dan tujuan VE pada proyek. Pelaksanaan proyek ini harus memenuhi beberapa ketentuan sesuai kesepakatan dilakukan dengan masyarakat sekitar dan pemilik proyek, sehingga menimbulkan beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, yaitu desain dan konstruksi tidak akan meminta tambahan hak jalan, tidak akan merambah pada aliran sungai atau lahan basah, dan tidak akan mengakibatkan relokasi pada pelaksanaannya. Yang kedua, yaitu meminimalisir polusi suara agar tidak mengganggu rumah dan bisnis lokal di sekitarnya. Untuk tujuan VE pada proyek ini, yaitu untuk mengidentifikasi solusi untuk mempercepat proyek, memperbaiki weaving secepat mungkin akan bermanfaat bagi masyarakat yang bepergian. Dengan demikian, sebagian besar ide yang dikembangkan oleh tim VE harus memikirkan tujuan ini di dalamnya, bersamaan dengan penghematan biaya potensial. Yang kedua adalah hasil studi value engineering. Hasil studi VE disajikan dalam bentuk alternatif rekayasa nilai yang dikembangkan dan mencangkup yaitu deskripsi desain asli, deskripsi konfigurasi desain alternatif, komentar tentang justifikasi teknis, peluang dan resiko yang terkait dengan alternatif, sketsa alternatif, perhitungan dan teknis pelaksanaan alternatif yang diambil. Sebagian besar alternatif yang dikembangkan mewakili serangkaian pilihan yang jelas diperkirakan dapat berdampak pada biaya akhir proyek dan kinerja proyek selesai. Perhitungan biaya digunakan sebagai panduan untuk perkiraan hasil yang diharapkan dari penerapan alternatif, sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk value engineering proses sendiri, yang pertama ada fase investigasi atau informasi. Selama fase ini, tim VE menerima pengarahan dari staf Departemen Transportasi Georgia dan konsultan desain mereka dari Arkadis. Pengarahan ini termasuk diskusi tentang maksud desain di belakang proyek, masalah biaya, dan keterbatasan proyek. Yang kedua ada fase analisis. Selama fase ini, tim VE menentukan fungsi proyek. Ini disertai dengan meninjau proyek dari format paling sederhana, dengan mengajukan pertanyaan seperti, apa proyek yang seharusnya dilakukan, dan bagaimana seharusnya mencapai tujuan ini. Yang ketiga, ada fase spekulasi.
Tim PM melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi ide-ide yang mungkin membantu memenuhi tujuan proyek. Sesi brainstorming pada awalnya mengidentifikasi banyak ide yang kemudian dievaluasi dalam tahap penilaian atau pengambilan keputusan oleh tim. Yang keempat, ada fase evaluasi. Setelah tim PM mengidentifikasi ide-ide kreatif, perlu memutuskan alternatif mana yang harus dilakukan. Tim PM merefleksikan kembali kendala dan tujuan proyek yang dibagikan kepada tim oleh perwakilan pemilik dan anggota tim desain. Yang selanjutnya ada fase pengembangan. Selama fase ini, tim PM mengembangkan masing-masing alternatif terpilih yang peringkatnya 4 atau 5 terbaik. Jika waktu memungkinkan, tim akan mengembangkan rekomendasi tambahan. Yang selanjutnya ada fase rekomendasi. Selama fase ini, tim VM meninjau ide-ide alternatif untuk mengkonfirmasi mana yang sesuai untuk proyek, memberikan kesempatan untuk sukses, dan yang akan meningkatkan nilai proyek jika diterapkan nantinya. Yang terakhir, ada fase presentasi. Pada tahap ini, tim membuat out-briefing informal pada hari terakhir lokakarya. Presentasi ini dirancang untuk memberitahu pemilik dan desainer tentang temuan awal studi VE. Untuk hasil studi VE-nya sendiri, selama fase spekulasi, tim VE mengidentifikasi 40 gagasan alternatif yang dianggap berpotensi mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan atau mengurangi kesulitan dan waktu pembangunan proyek. Setelah fase evaluasi selesai, diambil 9 gagasan alternatif tetap untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dan dari hasil perhitungan 9 alternatif tersebut, didapatkan initial cost saving sebesar $7.093.375 atau sekitar 12% dari total rencana awal pengeluaran proyek. Ini adalah data dari 9 alternatif yang diambil oleh tim value engineering, serta hasil initial cost saving-nya. Ini adalah rincian dari salah satu alternatif yang terdiri dari deskripsi dari original desainnya, terus deskripsi alternatifnya, peluang dan resiko dari alternatif, kemudian teknis pelaksanaan alternatifnya sendiri, kemudian perhitungan dari biayanya. Ini untuk sketsa dari alternatifnya. Ini kalkulasi bagian-bagian mana saja yang dapat direduksi. Kemudian dihitung reduksi itu dapat menghasilkan nilai estimate saving berapa. Kemudian dihitung life cycle cost-nya. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dapat diambil yaitu, dari hasil studi VE ini, tim PM mengidentifikasi 40 gagasan alternatif yang dianggap berpotensi mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan atau mengurangi kesulitan dan waktu pembangunan proyek. Setelah fase evaluasi, diambil 9 gagasan alternatif tetap yang dianggap paling baik apabila dilakukan. Dari hasil perhitungan 9 alternatif tersebut, didapatkan initial cost saving sebesar $7.793.375 atau sekitar 12% dari total rencana awal pengeluaran proyek. Rekomendasi yang diberikan yaitu ringkasan alternatif yang diambil disertai dengan dokumentasi dari alternatif yang dikembangkan harus memberikan informasi yang diperlukan oleh pembaca untuk sepenuhnya mengevaluasi manfaat dari masing-masing alternatif yang diambil. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.